Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dengan materi heuristik ketersediaan. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Skolastika Sagabengu dengan NIM 331229194. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Listewati Lein dengan NIM akhir 174. Perkenalkan, nama saya Aurelia Bule dengan NIM akhir 151. Baik, di sini kami membagi materi kami menjadi 6 bagian. Yang pertama, akuntansi perilaku. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam heuristik. Yang ketiga, heuristik ketersediaan. Yang keempat, heuristik ketersediaan dalam akuntansi perilaku. Yang kelima, dampak heuristik ketersediaan terhadap informasi akuntansi. Dan yang keenam, studi terdahulu. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Akuntansi perilaku adalah bidang kajian yang relatif baru dalam dunia akuntansi. Bidang ini memfokuskan pada aspek-aspek psikologis dan perilaku yang memengaruhi proses akuntansi seperti pengambilan keputusan oleh manajer, investor, dan pihak lain yang menggunakan informasi akuntansi. Yang kedua, pengambilan keputusan dan heuristik. Heuristik adalah aturan mental atau strategi sederhana yang digunakan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Meskipun seringkali efisien, heuristik juga dapat menimbulkan bias sistematis. Daniel Kahneman dan Amos Tversky, dua tokoh penting dalam psikologi kognitif, mengidentifikasi beberapa jenis heuristik yang umum terjadi dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, representativeness heuristik adalah menilai kemungkinan suatu kejadian berdasarkan kesamaannya dengan prototipe tertentu. Yang kedua, encoding and adjustment heuristik adalah mengandalkan informasi awal dan menyesuaikannya secara tidak cukup akurat. Yang ketiga, availability heuristik adalah menilai profitabilitas suatu peristiwa berdasarkan kemudahan mengingat contoh serupa yang tersedia dalam ingatan. Baik, materi yang berikut yaitu heuristik ketersediaan. Heuristik ketersediaan adalah salah satu bentuk bias kognitif di mana individu menilai kemungkinan atau frekuensi kejadian berdasarkan seberapa mudah contoh-contohnya muncul dalam pikiran. Misalnya, jika seseorang sering mendengar berita tentang kegagalan startup teknologi, maka ia akan menganggap risiko berinvestasi di sektor teknologi tersebut sangat tinggi, walaupun secara statistik tidak demikian. Hal ini dipengaruhi oleh intensitas emosional, keunikan peristiwa, frekuensi paparan media, atau kejadian yang masih baru. Dalam konteks akuntansi, heuristik bisa terjadi ketika seorang akuntan atau auditor mengevaluasi risiko atau membuat keputusan berdasarkan pengalaman masa lalunya atau kasus populer, bukan pada analisis menyeluruh atas data yang tersedia. Materi yang berikut, heuristik ketersediaan dalam akuntansi perilaku. Pengaruh heuristik ketersediaan dalam akuntansi sangat luas dan bisa ditemukan dalam berbagai konteks profesional. Berikut adalah beberapa contoh peran heuristik ketersediaan dalam praktik akuntansi. Yang pertama yaitu ada auditor. Auditor sering membuat penilaian atas risiko kesalahan material dalam laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa memori akan peristiwa besar memengaruhi penilaian risiko. Yang kedua, ada manajer keuangan. Dalam melakukan estimasi akuntansi seperti penyisian piutang, tak tertagih, atau penilaian goodwill, manajer sering menggunakan pengalaman masa lalu. Jika sebelumnya terjadi kerugian besar karena piutang macet, manajer bisa terlalu berhati-hati dalam membuat estimasi yang menyebabkan pelaporan terlalu konservatif. Yang ketiga, ada investor dan analis. Investor sering terpengaruh oleh berita terkini atau kasus spektakuler dalam mengambil keputusan investasi. Saham perusahaan yang baru saja diberitakan mengalami kenaikan bisa dianggap sebagai kesempatan emas, padahal informasinya belum tentu akurat. Bias ini dapat menyebabkan pasar menjadi terlalu optimis atau pesimis secara tidak rasional. Yang keempat, ada pengambilan keputusan internal. Dalam pengambilan keputusan internal ini seperti penganggaran atau alokasi sumber daya,
manajer mungkin lebih memperhatikan unit kerja yang baru-baru ini mengalami masalah keuangan atau konflik, meskipun masalah tersebut tidak relevan. Hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam alokasi dan prioritas. Materi yang berikut, dampak heuristik ketersediaan terhadap informasi akuntansi. Heuristik ketersediaan dapat berdampak negatif terhadap kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa dampak tersebut, antara lain, yang pertama, bias estimasi, yaitu estimasi yang seharusnya berdasarkan data historis dan metode statistik malah dipengaruhi oleh kejadian ekstrim atau tidak representatif. Yang kedua, distorsi risiko, yaitu risiko yang sebenarnya rendah bisa dinilai tinggi hanya karena adanya peristiwa sebelumnya yang menonjol. Yang ketiga, pelaporan tidak netral, yaitu heuristik ini bisa menyebabkan laporan keuangan menjadi terlalu konservatif atau terlalu optimis, tergantung pengalaman masa yang diingat. Yang berikut, ketidakefisien audit, yaitu penugasan audit bisa menjadi tidak efisien karena auditor terlalu fokus pada risiko yang terasa tinggi, bukan yang berdasarkan analisis risiko objektif. Yang berikut, studi terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang relevan terkait heuristik ketersediaan dalam akuntansi perilaku, antara lain, yang pertama yaitu Tversky dan Kahneman 1973, yaitu penelitian awal yang membuktikan bagaimana heuristik ketersediaan mempengaruhi penilaian probabilitas dan keputusan manusia. Yang kedua, Libby dan Luft tahun 2023 mengkaji peran pengalaman dan memori dalam proses pengambilan keputusan oleh auditor. Yang ketiga, Basreman et al., yaitu menunjukkan bahwa akuntan profesional rentan terhadap bias kognitif dalam penilaian estimasi dan memverifikasi informasi akuntansi. Yang berikut, Kadous, Conce, dan Tovri, yaitu meneliti bagaimana memori auditor terhadap klien sebelumnya mempengaruhi penilaian risiko dan pengumpulan bukti audit. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.